Terus ngeten nggih kula saking dalem gadah niat nerangno niki nggih. Mun niku kula niat. Kula kan sakniki dinten Senin. Kula niku pun sekitar 3 tahun lebih mungkin. Langkung lah mungkin lebih. Niku nyari kitab-kitab sing nerangno fadhailus sujud. Sing utamanipun nggih kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu saraipun kitab Ihya. Kula niku bolak-balik matur ngeten di mana-mana nih. Nak nyejarana wong saleh iku sing ngomong yo kudu wong saleh. Senajan ngomong ora saleh iku yo kadang ono benere, tapi nak iso nyejarana wong saleh iku sing ngendikan yo tiyang nopo saleh. Misale contoh gampang ngeten ya. Orang nyifati Rasulullah itu kalau orang-orang tertentu sing seneng pemerintahan, Nabi jadi presiden Madinah. Sing seneng militer jadi Nabi itu panglima nopo? Perang. Sing seneng dagang Nabi itu pedagang ulung cakap. Boy kena riwayatnya Antonio Safi'i Nabi pedagang. Mau nak sing ahli militer Nabi itu panglima terus. Nak sing politikus Nabi itu presiden Medina. Mau nak sing tukang perjanjian Nabi itu yang bikin piagam. Dene suwune sak unine kabeh wong bersoleh yo niate apik insyaallah ya apik. Di senajan to bener ya kadang pas, kadang nyerempet, kadang rontok, pokoke sementing husnudzon niate udah napa sae. Tapi saya pastikan dan ini mujma' alaih, saya ulang lagi. Saya pastikan dan ini mujma' alaih. Saya ulang lagi ya, saya pastikan dan ini mujma' alaih, enggak mungkin ulama menentang. Ciri khas seorang nabi dan orang mukmin dan orang soleh itu sujud. Sehingga ada surat apa? Sajdah. Karena sujud ini yang kita bawa ila yaumil qiyamah. Somben, kowe iku ora dihisab pangeran perkara dekat presiden apa ndak, dekat mendak. Ukurane pangeranmu bathuk miku tau sujud ta ora. Sujude iku legal ta ilegal. Nganggo carane ulama ta nganggo carane dhewe. Mergo sing ana ning Quran si mahum fi wujuhihim min athari sujud. Lalu kalau suwun jenengan kok aja bangga mergo partai politik menang mboten. Itu ya variasi ning urip butuh kemenangan. Banggalah dengan apa sujud. Lalu kalau niku bolak-balik matur. Saya senang Habib saya itu bukan hanya karena beliau Habib. Oke, karena itu saya senang karena zuriyah Rasulullah. Tapi lebih dari itu karena beliau itu melantungkan syair-syairnya orang-orang sufi dulu. Saya itu punya dokumen banyak Diwan Syafi'i, syairnya orang-orang soleh dulu. Itu termasuk yang alhamdulillah dipopulerkan oleh Habib saya. Misalnya begini ya, beliau nyifati Nabi itu kelihatan sekali kalau itu masih orisinil. Yaitu yang saya ulang-ulang lagi, misalnya dalam lagu itu laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujudi terus wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya itu ndak pernah nyanyi-nyanyi. Taronom itu nyanyi-nyanyi kecil. Saya ndak pernah mengasiki saat sujud. Jadi dulu yang namanya sahabat para wali itu ngenang ajarannya Nabi apa? Ajaran di mana kita menjadi asik dengan apa? Sujud. Sekarang enggak, Nabi itu diceritakan partai politik itu kemenangan politiknya saja dan itu menjadi kemerungsung. Tapi itu baik, bagaimanapun kita juga agak siap jadi orang Myanmar, orang mana itu yang kemarin mana itu yang orang Myanmar yang usir orang mana itu Rohingya. Karena kalau kita kalah secara politik ya repot juga diusir-usir. Kita harus syukur banyak partai politik Islam. Sehingga ada orang ngaji diusir, orang sholat diusir. Kadang ada masjid disumbang duit sosial dan semacam-macam lah. Bulet-bulet sidik tapi sementing aman, apa? Aman. Tapi sebetulnya yang lebih dari itu kita harus bangga dengan yang namanya sujud itu harus bangga sampai diistilahkan apa laula kaya zinatal wujudi ma tobaisi wala wujudi wala taron nam tu apa fi sholati wala ruku'i wala andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati ruku. Jadi syarat saya sujud itu ora sekedar kowe metek anggota itu boten, harus ada taronum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia boten, tapi tarahum ruk'an sujada. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi berjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Lho kok entuk wae dalil itu. Untuk kondi wae. Aku kadang yo aku semua ngalami roh kok roh itu untuk kondi.
Aku kadang heran. Kadang takok ambek wong. Niku kitab napa? Mbok Gus kula ya jare bar. Kok aku kitab ya sak foto-foto kok ora roh. Kono sing kitab cilik kok. Roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kena iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh, ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama sujud kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam itu nyanyi-nyanyi kecil. Mana ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ora wis radutan apa sujud boten. Maksudnya itu menikmati taronnam itu. Oh, rakyat itu sujud perucut gak jelas. Masya Allah, ya kok durep. Kalau aku heran. Itu tenang, coba sekarang sampai lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujada. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujada. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang, semua porosnya demi apa sujud. Mulai surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak, umat Nabi ngomong fadhil itu sujud itu pelu bisu. Ngomong fadhil itu sujud itu ora iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam takulin nar asaros sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota itu nembak. Jadi kuno al-jabhah wal yaden warubaten wal qadamen. Berarti itu kan batuk sitok, piro gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Ukurannya nganti ngecap ora roh, pokoknya ini ukurannya itu ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gitu kan. Kalau nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah jasad saya ini sujud kepada engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya, wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut saya. Iku nunjuk nona iso ke sujud itu total. Mana kalau suwon itu pentingnya wong soleh di sejarah wong nopo soleh. Para habaib sing soleh itu nak nyejarah Nabi itu sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didiane jenengan urip ku ora ana gunane. Matoba aisi urip ku ora ana gunane, ora ana enak iblis. Wala wujudku ya ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi.
Ya, tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku njuk tok las rapopo. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Betano. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kalau pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sana orang rapati soleh, tamu nih akeh, diterima semua pihak. Mana uripe kepenak, mesti ngono lah nyejarano. Tapi nak sing nyejar orang soleh, keselah tetep mulang. Wah, alim bisa maca kitab takrib, istiqomah maca Ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ngene misanane Mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati saleh kebesaran, tamune wae. Wong rono pejabat yo. Sopo ero? Top. Tapi manane tamune. Akeh bare. Lah ngono ae presiden, menteri, gubernur tamune akeh. Artis utamanya. Okay. Makanya kalau kepengin besok sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa. Termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anak kula Hasan tasbihah terus anak kula sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal sak nazuman Imam Syafi'i. Padahal ijek alit ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nazuman sing kula akan ngapal niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat engkau itu besar karena engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa engkau adalah Dzul Ala'i wal Qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku, ora tau molet corong Jawa, illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, kue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, orang fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lu tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan nyucap, kalau bukan dia ada gunanya. Tapi nak kon iman tak gelem bodoh ini bolak-balik. Tapi kita harus hormat, dia menjadikan Islam itu di Indonesia nggak dilarang-larang, nggak dikuyo-kuyo, karena penguasanya adalah orang apa? Islam. Tapi coba imani teman-teman bodoh ini yo, bolak-balik bos fatahim, rarah lah semua bangsa. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditetir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung apa? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mana kan Nabi kadang-kadang nak sujud tu orang kau muni subhana rabbiyal a'la dan apa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asfi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut itu disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso motot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, mulai terawih semono 10 menit, aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi mbok kiai, mbok dukung apa-apa. Tapi wong sing makom ini ku nak iso wujud dadi imam. Kalau nanti wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan, bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu diarani mati, ra mati. Akhirnya muridnya bidul, "Mbah, sampun." Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam itu. Tapi gue kan gak ngarah sujud nanti kono.
Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak kula tiyang-tiyang nak salat ngimami yo nganggo makom sing adina. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak salat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ngarep. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur, Nabi ora digon salat kok kowe ora. Nek kowe kan digon salat tapi ora tau salat. Nabi ki sing digo salat ya nggon turu niku nggon sare digo salat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat Mukhadhi iso kaya. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku minimal 200 ayat. Kulhu mau berang ayat. 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adha minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa astaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fu an nangis. Jadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Barang kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rif naqat. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu bingung, Nabi ke sholat di masjid, sahabat yang saya sing sok kenal sok parek, Nabi itu ya kalawan, wajahnya rubah kabeh, karena hulam ya'rif, Nabi itu tidak kenal kita kalau mau sholat, saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah sholat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat, masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takut-takut Aisyah, ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene, maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sowan ya Bilal, arifna bis salat, arifna bis salat, masyhur. Arif ngeke istirahat sira Bilal nak kita bis salat. Ayo Bilal aku nang istirahat nang nganggo salat. Dadi Nabi yang bersuruh dunya sumpeng. Iku istirahat iku. Lan sebut wa qurratu aini bis salat, tenangi atiku. Nek kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat opo? Ya umat sing kumat, ya siku jabah umat sing kumat. Ya meskipun kira iso nglakoni tapi tak critakno nek ke wong saleh iku disejarahno wong saleh ben ijek sambung. Lah saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat itu tarahum ruk'an sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sampeyan cara umpama Quran kok iso dikarang sifatmu ora tarahum rukaan sujada sifat umate ngalor ngidul golek duwe kuwi seneng disifati ngono gak seneng kan. Lan kula suwun ngaji surat sajdah iki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak mulih sapi mergo syukuran surat napa sujud tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku yo elek mlane ra usah wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa sapi mlane ra usah. Kulo nu khatam hikam pe disyukuri, nganti saiki ora disyukuri. Pangeran yo bener ra disyukuri, ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangun ora kuat sakmene iki urunan 5.000 cukup. Golek sapi kuru ampun. Terus sapi sing wis kesemper. Tapi kulo suwun ya, mulane kulo suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Termasuk versi ya tiang-tiang soleh. Saking kalangan habaib, sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang apa? Soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kue iso nyifati Nabi kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi mato ba'aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru. Nabi itu pemersatu pan Arab. Dulu Arab itu gini-gini. Setelah ada Nabi, itu ya sifatnya Nabi. Tapi gua apa? Bu omah ngomong no. Kue sujud era iso kok ngomong dok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Itu variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permainannya ya wasjud waktari. Paham maksudnya? Paham teman-teman? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nasi ora paham ya bapak paham. Penyenang guru. Penyenang guru ibadah. Soalnya eling-eling surat Fatah.